Ya, live talk show di YouTube channel Analis Opinion, Analisa Opini. Sekarang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 waktu Indonesia Barat jam 3:50 ya, sekitar sore ya di waktu Indonesia Barat. Tayangan langsung tayang dari YouTube AO saat ini sangat mendadak lagi karena ada sejumlah WA. Dan WA ini mengkutip dari sebetulnya dari kemarin kalau tidak salah, karena saya tidak dengar, tonton video tersebut 1 jam lebih, rupanya saya dikasih link, dikasih apa ini, tentang tontonan tersebut. Saya rasa semua bisa tahu bahwa ini yang menggunakan nama, apa ini, menggunakan nama Teologia Spasi Layar ya, betul ya? Di sini nggak ada namanya soalnya karena saya dikasih screenshotan. Membahas mengatakan bahwa, Bambang Nursena 24 tahun keliru tentang medal eder baru berubah sekarang. Lalu ada lagi, potongan seperti gambar ini, gambar ini ya. Tunggu, gimana ini? Lampu sinar ya? Ah, susah ya. Saya tidak bisa kasih link. Kalau ada yang mau kasih link sambil live di YouTube aku silahkan. Ini yang gambar wajah 1, wajah 2, 24 Desember 2023 nih. Susah ya. Gimana caranya? Oh, gini ya. Ya pokoknya dari video tersebut deh. Susah ya. Oke. Kalau enggak yang ini dulu aja dilihat. Pernyataan yang luar biasa. Ya, kalau nggak luar biasa tentu nggak saya angkat juga ya saudara-saudara. Tapi ya sekali lagi bahwa BN ya di satu pihak udah 24 tahun ya dia berkali-kali ya bahkan ada di dalam tulisan-tulisannya ya itu menyatakan bahwa Yesus lahir di tinggal eder. Tapi sekarang tanpa dosa, tanpa ada suatu pernyataan ujung-ujung aja gitu ya BN dengan wajah inosennya terus menyatakan oh Yesus Kristus tidak lahir di tinggal eder. Oke, itu satu, saya dipotongin video, saya dikirim, dan ini mungkin satu lagi. Lahir tidak di Migdal Eder ini di dalam kerangka dia sebagai pemimpin rohani atau tour guide ya ziarah ke tanah suci ya. Nah, jadi saudara perlu tahu bahwa BN ini sebagai tour guide itu sudah puluhan kali ya pergi ke tanah suci ya bolak-balik ke sini ya dan puluhan kali itu selama puluhan kali itu ya karena 1 tahun bisa beberapa kali ya saudara selama puluhan kali itu BN tidak pernah ya merekonstruksi gua rumah kandang ini. Waduh yang sudah puluhan kali pergi ke Israel. Rela dengan cuap-cuap paman analis opinions yang kalau ngomong tanpa data. Aduh capek deh. Saya ditambahin suara begitu, lalu ada lagi di WA. Saya tidak tahu isinya apa. Oh, ini tentang komentar. Ini saya malah bertanya, ini yang kirim saya ke WA, ini komentar di mana, ini panjang ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan dalam live video ini sebagai dokumentasi di YouTube AO dengan topiknya atau judulnya Medal Eder, dan saya hashtag. Saya hashtag Bambang Nursena Medal Eder, Rita Wahyu Medal Eder, Elia Miron Medal Eder, dan Layar Teologi Medal, kehabisan karakter ya, karena cuma 100, harusnya kan Medal Eder juga, namun kehabisan ruangan untuk mengketik. Bapak 2002 tolong sampaikan semua. Begini, problemnya para apologet, saya sebagai analis opinion dan juga sebagai penyandang nama Kristianos, keberatan atas keributan ini. Ya, dan semua orang juga berhak menggunakan jalur internet, sosial media. Itu harus ingat.
Yang saya mau sampaikan adalah pada saat ada yang membahas BN ataupun Rita Wahyu ataupun Elia, ya biasanya arahnya ke BN ya, kalau nggak salah ya, BN. Bahkan tadi dikatakan 24 tahun yang lalu rupanya Abuna BN juga menarasikan akan hal itu. Nah, pada saat yang membahas ini, BN aja lah ya, membahas atau istilah merespon atau istilah meriak ya atau kontra ya oleh para apologet di ranah sosial media, ingat ini, itu pun salah. Itu. Jangan dikira kalau ada orang berbeda dengan BN bahwa orang tersebut benar. Ya. Saya diberitahu ada beberapa sejumlah WA dikatakan mereka ngerti BN salah karena nonton Ahok. Ya bersyukur kalau itu benar dia nonton. Namun kalau mengambil daripada statement-statement analis opinion pun hanya sepotong tanpa bertanya kepada Ahok bagaimana rincinya, itu pun salah. Ya, jadi ini bukan pertama kali, memang kesalahan ini sudah banyak berbagai topik sebetulnya karena orang langsung mengembangkannya sendiri, lalu dia memposisikan diri berbeda, memposisikan diri kontra, ya seperti saat ini yang kita bahas dengan topik Mida Leder, bila mana ada orang yang membahas BN, lalu merasa bahwa yang kontra dengan BN itulah yang benar. Saya jawab, salah juga. Ini pentingnya daripada mengerti dasar-dasar tentang gereja. Jadi jangan dikira layar teologi ya, YouTube channel layar teologi ya, YouTube channel tersebut membahas tentang BN atau kemarin berapa minggu lalu ya, saya juga dikatakan katanya ada juga YouTube channel, sorry kalau saya salah atau bisa tolong ketik sekarang, yang pakai nama Esra Soru ya kalau nggak salah, dan juga satu lagi siapa? Verbum ya, betul ya. Membahas tentang BN Midal Eder pun jangan kira yang membahasnya, yang berkontranya, yang berlawanannya, yang tidak sependapat dengan BN, dia benar. Saya jawab, itu pun salah. Gitu loh. Jadi sebetulnya sesuatu hal itu diriak ya, diriak di apa? Terus dikarenakan yang meriak itu begitu mantap, begitu panjang lebar, terus dia benar. Tidak, salah juga. Gitu. Ini pernah saya sampaikan sebetulnya kan. Salah. Mengapa demikian? Karena membahas sesuatu hal tidak dikuasainya oleh si penonton, oleh si YouTuber lainnya. Membahas, mengulas, atau orang bilang apa, menggoreng atau apa ya, begitu. Tidak dengan ilmu filosofis teologis gereja juga. Artinya apa? Sama saja salah. Ini dia. Ya. Ini bergulir terus sampai saya diinikan sejumlah WA begitu. Maka itu saya langsung membuat live untuk sebagai dokumentasi bukti bahwa analis opinion harus menyampaikan terus sampai tuntas ini. Gitu. Jangan dikira Bambang Nursena ataupun Rita Wahyu itu dikoreksi atau diapa oleh para YouTuber lainnya. Terus yang mengkoreksi itu benar. Tidak juga. Karena mengkoreksinya dengan cara salah juga. Yang penting beda karena itu yang terjadi. Yang penting lawan B. Tidak begitu. Kita simak dulu. Apa itu namanya? Riak ya, riak. Riak daripada BN. Nih. Ini kalau nggak salah ya. Ya dia sindir-sindir tentang Pak Bambang Nursena itu tour guide apa segala. Tidak, ya oke. Okay. Ini sindiran yang kalau orang nonton nggak ngerti juga keren. Sindirannya mantap ini layar teologi nyindir gitu. Enggak, tetap salah. Pelajaran ya pelajaran. Ngerti ya ngerti. Nggak ada kaitannya dengan 1000 kali bisa pernah ke Israel atau dia sudah usia 80 tahun tiap hari di gereja terus dia jadi paham jadi ngerti ya enggak juga dong.
Kita dapat melihat orang dari kualitas komentar. Ya, kita bisa melihat kualitas seseorang dari pendapatnya, dari asumsinya seseorang. Jangan dikira yang mengomentar ini terus dia menjadi pakar atau menjadi paham tentang media leader. Tidak, jelas sekali dari mana. Saya tangkap daripada paparannya pun dengan angle yang keliru. Orang tidak mengerti kayak mantep nih orang nih, bener nih orang nih. Meriek Bambang Nursena. Gitu loh. Salah juga. Tidak begitu dalam konteks ini. Gitu. Ya, begini. Tentang media leader. Saya kembali lagi. Terpaksa harus diurai. Sebetulnya sudah, namun mungkin ini sebagai penegasan supaya sampaikan kepada orang-orang yang keliru. Karena saya juga diyakini oleh sejumlah WA mengatakan ini sepertinya pada nonton AO tentang bahwa keliru itu semuanya. Yang terutama dipicu pada peristiwa 5 juta penonton, ucapannya Elia Miron yang mengatakan Yesus lahir di Middle Eder. Itu salah. Nah, kenapa yang menjadi salah? Pada saat merangkai kalimat tersebut. Ini Yesus lahir di Middle Eder. Di situ salahnya. Jangan dikira Middle Edernya salah atau mengatakan ayat di kitab Perjanjian Lama itu salah, bukan itu. Ya, pada saat dirangkai menjadi ini, inilah yang menjadi salah. Nih, lihat. Ya, si Om yang di pengguna atau yang memiliki channel layar teologi, salam kenal ya. Kalau seandainya ini silakan kontak AO, bebas sama AO, nggak ada urusannya dengan ya semua pada tahu deh bagaimana analis opinion ya. Kalau sudah berbicara tentang ajaran gereja, saya memang reaktif dan agresif ya, karena saya tidak pernah berbicara pribadi orang, pengetahuan orang. Saya nggak ambil pusing karena tidak mungkin saya dikomparasi dengan pengetahuan yang ada di dunia YouTube. Itu sering ya, semuanya sudah ada yang tahu lah itu. Jadi Om yang punya channel ini, kalau mau ngobrolin ini saya sangat senang. Begitu supaya selesai semuanya. Karena bila mana mereact Bambang Nursena pun keliru, sebetulnya berbagai YouTube dan juga mereact Rita Wahyu pun keliru. Dan lucunya, yang pada konteks Yesus lahir di Middle Eder itu yang disuarakan oleh Elia Miron malah tidak ada yang meriak. Ini dia. Nah, jadi orang sebagai AO ya, orang yang ya boleh nilai lah gitu komentar dan analisa AO, siapa AO begitu, penonton malah mengaminkan Elia. Padahal poin yang keliru adalah Elia. Bukan Middle Edernya, namun pada saat dirangkai Yesus lahir di Middle Eder, itu yang menjadi salah. Nah, mengapa demikian salah? Ini lihat, kekeliruan orang merieknya, Middle Eder. Nih, salah lagi tulisannya. Aduh, gini ya, pada saat merangkai kalimat begini, Yesus, gimana sih? Yesus lahir di Middle Eder. Ini yang menjadi salah. Supaya paham juga itu semua. Mungkin siapa itu? Middle Eder. Siapa Om? Yang punya channel, ya sejumlah channel lah ya. Tidak hanya layar teologi atau ada. Pada saat ini dirangkai menjadi ini, itu yang menjadi salah. Gitu loh. Kisah daripada kitab Mika 4. Ya, Mika 4. Berapa itu? Ada yang bisa ketik nggak? Di ruang komen. 8 lah ya. Masalah ya. Ya. Betul ya? Pada saat di sini berbicara bla 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 Middle Eder, itu konteksnya adalah singkat cerita. Aduh, sorry. Itu adalah konteksnya daripada domba persembahan altar ya, yang kalau sudah yang model domba yang dirawat, yang dipelihara, yang diternak dengan sistem Middle Eder, itu perfect. Domba Shalom namanya. Ngerti? Apakah
kaitannya dengan kisah Bethlehem. Tidak ada. Dalam konteks apanya? Address. Nah, ini dia. Alamat. Ngerti? Jadi apakah Middle Earther yang ada di kitab Mika 4 ayat 8 itu salah? Tidak. Namun titik koordinatnya, addressnya, bukan kisah yang di Bethlehem. Ngerti nggak? Saya nggak tahu deh. Ngerti apa nggak? Silakan ketik deh. Saya memang niat sebentar aja karena saya daripada menjawab di WA, saya jawab dengan video live ini saja sebetulnya. Karena ini dia tadi, karena ini kelihatannya kayaknya memperbaiki Bambang Nursena, padahal tidak juga. Begitu, ya. Dan juga kalau mau dikait-kaitkan dengan apalah dia rohaniwan apa, rohaniwan salah ya salah juga. Agamawan salah ya salah saja. Kenapa? Ya bisa saja dia luput daripada bacaannya, infonya, wawasannya, pelajarannya kan bisa saja. Begitu. Ya. Jadi caranya membedakan orang itu bukan demikian. Sindir-sindir dia sudah puluhan tahun ke Israel kok. Saya tahu lah itu kan sarkasnya akhirnya kan jadi timbul. Ini orang udah ratusan kali ke Israel kok masih bego sih. Lah yang kayak begitu toh. Akhirnya masa sudah puluhan tahun jadi tour guide masa nggak ngerti juga sih. Lu tuh ngerti juga baru nonton. Layar teologi nggak boleh begitu juga. Lu jangan bocengli jadi orang. Gitu loh ya. Tidak baik kalau mau serius menjadi apologet yang sungguh-sungguh sebagai seorang Kristiani ya. Begitu. Jadi ya bocengli juga lah. Begitu gaya-gaya tampilan begitu tidak baik. Itu kelihatan banget cari konten banget begitu loh, komersil banget begitu. Namun ini ada hal serius. Dampaknya sudah 5 juta pendengar, penonton, malah jutaan orang sudah mengikut-ikut daripada rangkaian kalimat ini, yang problem ini. Kenapa? Yesus lahir di Migdal Eder. Migdal Eder ini rujukannya adalah kitab Mika. Titik koordinatnya bukan di nativity. Itu yang problemnya. Ya. Jadi bukan berarti keliru tentang Yesus itu adalah domba persembahan, domba sempurna, tipologi daripada domba bakaran dalam konteks keagamaan Yahudi, bukan itu. Ya, namun pada saat lahir begini kalimat ini itu yang menjadi salah. Ya. Terima kasih sudah ada yang ketik. Terima kasih. Tunggu, saya baca dulu, mata saya jauh. Tunggu, mata saya jauh dari layar laptop. Tunggu. Kisah Middle Eder di kitab Mika, addressnya bukan betul. Nah, akhirnya para YouTuber, apologet yang nggak mengerti juga ini, meriak-riak dalam poin yang salah. Penonton awam melihat, oh hebat nih orang, bener nih orang, amin, amin. Salah diaminkan juga karena sama-sama nggak ngerti. Yang meriak Bambang Nursena itu orang nggak ngerti apa itu Middle Eder. Namun kan supaya riak aja, supaya yang penting beda saja. Ngerti nggak, Koes? QZZ. Ya toh? Orang-orang yang membahas-bahas ini kan sebetulnya nggak ngerti juga. Kalau nggak salah ada sejumlah YouTube channel toh. Ini saya mendadak live karena saya dikirimin. Ini. Gitu loh. Saya bilang, aduh ini belum tuntas juga. Begitu. Saya juga nggak yakin apakah mereka nonton YouTube AO kah? Atau bagaimana? Karena satu-satunya yang pertama kali yang mengungkap kekeliruan ini kan AO sebetulnya. Mereka kan nggak tahu bahwa ini salah. Bertahun-tahun bahkan. Gitu. Ya. Kalau melihat narasi-narasi daripada sumber awal yaitu Bambang Nursena dan dilanjutkan oleh Rita Wahyu dan disebarkan secara keliru oleh Elia Miron. Di mana kelirunya? Nah, si YouTuber yang meriak-riak ini pun keliru. Karena tidak berangkat dari ini. Ini yang harus diperbaiki kekeliruannya. Bukan masalah Middle Eder-nya, bukan masalah kitab Mikanya. Gitu loh. Bukan masalah tafsirnya yang keliru, bukan. Benar. Setiap domba yang lahir dari kawasan yang
namakan Middle Ear itu adalah domba yang sudah terjamin. Saya berikan contoh itu tentang Kobe. Saya tahu ada yang sindir saya seolah-olah saya sok tahu pakai Kobe. Terus dia mau sebut Wagyu, daging di Jepang. Saya malas aja tanggapi orang itu. Salah, itu nama dagingnya. Kobe itu kota. Ngerti nggak orang-orang? Jangan sok tahu lah sama Ao. Oh, ini sudah puluhan tahun berkecimpung di topik-topik gereja, topik-topik keagamaan. Oh, gue jangan diajarin lah. Saya ngerti itu. Ada itu, saya baca, saya malas nanggapin. Bukan itu Pak Manao, Wagyu. Bukan, Wagyu itu nama dagingnya. Namun lokasi daripada sapi yang paling sempurna, itu namanya sapi lemes, asal ngerti. Ya, saya nggak usah diiniin dah. Ogut puluhan tahun ngebahas topik-topik agama begitu ya. Ogut itu bukan anak kemarin ya gitu. Jadi kalau saya ngambil tipologi, ngambil percontohan itu sudah matang itu ya gitu. Jadi saya ngambil contoh itu. Kobe itu nama kota di Jepang, terkenal dengan peternakan sapi. Itu namanya sapi lemas. Sapinya nggak boleh bergerak, diem aja begitu supaya dagingnya lemas gitu loh. Kalau nyebut Wagyu itu jenis begitu loh, bahkan jenis makanannya malahan begitu loh ya. Saya mau diajarin dengan cara salah. Ini sama nih seperti ini nih, Bambang Nusena dikoreksi sama orang salah terus diaminkan sama penonton karena sama-sama penonton nggak ngerti juga, terus si layar teologinya yang dibener-benerin begitu. Salah itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Saya sudah dulu deh, soalnya saya nggak ada yang nyambung sebetulnya sama repot memang gitu ya. Masalahnya mereka penontonnya ribuan gitu loh, yang bener-benerin yang salah, orang salah aja bener jadi salah aja bener. Ngerti nggak maksudnya? Oke, terima kasih QZZ. Segala riak tidak dari berangkat data gereja. Iya, karena katakanlah dia nonton Ahok, oke boleh. Namun permasalahan dia tahu nggak kenapa Ahok mengeluarkan pernyataan itu? Kan dia nggak tahu. Gitu loh. Paham nggak maksudnya QZZ? Terkecuali kalau saya sudah papar, kan Ahok tuh kagak bercanda mengatakan, aduh, Ahok bingung ini mau ngomongnya gimana ya? Ya jelas dong. Kajian tahunan saya mesti dalam hitung menit. Bagaimana saya merangkai kalimat? Mengucap sesuatu hal itu bukan modal baru mendadak detik ini terpikir, detik ini berlogika terpikir, lalu saya ngucap. Kan tidak. Gitu loh. Saya kan mengucap sudah modal jam terbang begitu, ucapan-ucapan saya. Gitu. Lalu ditonton sama seperti ini nih, Elia Miron. Gitu loh. Kan nontonin Rita Wayu kan, ngucap-ngucap Middle Ear kan. Gitu loh. Elia Miron kan nonton, diambil ucap-ucapan itu saja. Dia nggak tahu kenapa lahir ucapan Middle Ear itu. Kan itu. Akhirnya jadi salah. Itulah jam terbang. Ngerti ya? QZZ maksudnya. Gitu. Ya benar, seperti yang saya sering katakan, itu diketik sama QZZ. Bukan berarti Middle Ear itu salah. Namun itu bukan data gereja, narasi gereja. Mengatakan ini. Nih. Gitu loh. Mengapa hal ini tidak? Karena Middle Ear yang di kitab Mika titik koordinatnya bukan kisah Bethlehem. Apakah Middle Ear itu ada? Saya jawab ini. Tidak ada catatan di Alkitab. Saya jawab, ada Middle Ear di situ. Jadi artinya Middle Ear itu ada 100 biji, ada 200 biji, ada 300 biji, ada di berbagai tempat. Karena itu bukan alamat. Middle Ear bukan alamat. Namun situasi, kondisi, keberadaan pada saat memelihara domba-domba berkelas 1. Ngerti? Gitu loh. Ya. Itu dia. Namun orang kan asal ngucap Middle Ear-nya aja langsung diambil. Sementara nggak ngerti. Gitu loh. Ya. Jadi konteksnya itu tidak ada itu data de juranya. Middle Ear yang di nativity. Nah, kisah peristiwa daripada Middle Ear yang dikisahkan secara letterlek atau secara narasi yang ada di kitab Mika, yaitu memang di kitab Perjanjian Lama itu bayangan-bayangan tentang Kristus.
bukan Yesus sosok manusianya, bukan. Namun tentang the Messiah itu. Kisah yang di kitab Mika. Ya toh, Mika 4 ayat 8 ya. Atau ngambil rujukan dari kitab Kejadian juga, orang juga sering ngambil kitab Kejadian 8 ya. Kitab Kejadian ya, lupa dah, pokoknya nanti cari dah. Gitu. Ya. Nah, menjadi keliru karena orang nyontek lalu dikembangkan, bahkan ada yang mempertontonkan dirinya yang penting melawan. Melawan BN, melawan Rita Wahyu, begitu. Sementara malah yang ngawur tidak ada yang melawan. Elia Miron, 5 juta penonton. Ada ucapan Yesus lahir di Midaleder. Kenapa tidak melawan ini? Kenapa BN yang dilawan? Gitu loh. Ya. Jadi saya harapkan saya sudah hashtag itu. Nama, halo Abuna Bambang Nursena. Ya, Ibu Rita Wahyu. Salam kenal, saya tidak kenal soalnya. Ya, Abuna BN. Salam kenal kembali. Gitu loh. Ya. Ini kekeliruan. Terbukti bahwa YouTuber lainnya meriak-riak mengangkat-angkat topik Midaleder, malah yang membuat keliru malah nggak dibahas. Elia yang membuat orang jadi apa itu namanya? Runyam atau apalah, bingung atau menjadi malah mengaminkan. Karena keren kan ngucapnya, Yesus lahir di Midaleder. Indah dengarnya. Memang. Ya. Gitu loh. Jadi konteks daripada kitab Mika nggak salah. Karena konteks di kitab Mika menceritakan bahwa produksi domba sempurna yang untuk korban sesembahan ya, di altar, di bait suci. Karena itulah yang perfectnya. Domba shalom itu bilangnya. Ya. Gitu. Itulah produksi peternakan yang pakai sistem Midaleder. Itu. Peternakan yang betul-betul serius didirikan peternakan itu. Istilahnya apa itu? Istilahnya Midaleder. Apakah di Bethlehem ada? Saya jawab, ada. Gitu loh. Namun pada saat konteks sekarang memperingati 25 Desember lah begitu, menjadi marak topik ini. Tergandenglah sebuah rangkaian kalimat Yesus lahir di Midaleder, dan di seluruh kepala orang, karena ini kutipan yang ngambil dari Mika, maka terbayanglah Yesus lahir di Midaleder yang ada di kitab Mika 4 ayat 8. Terbangunlah kesan itu. Ya. Sementara data gereja tidak itu yang dipakai. Gitu loh. Data gereja ya jelas dari kitab Perjanjian Baru. Narasi gereja tidak pernah itu. Jadi yang meriak pun salah cara riaknya itu. Kalau yang saya sering bilang ya karbitannya gitu. Gitu loh. Kesalahan itu. Oke, baik ya. Jadi saya memang mendadak live itu karena saya dikirimin ini. Orang kalau tidak mengerti, kalau menonton ini pastilah dikiranya yang meriak tersebut mantap. Padahal salah juga meriaknya. Ya, ini kelihatannya wah hebat. Mantap. Nah, padahal dia meriaknya salah juga, dia ketahuan banget. Ya, mungkin kalau awam penonton nggak ngerti ya, mungkin maksudnya orang ini salah nggak sih? Ya pasti nggak tahu kan, karena nadanya, tontonannya seru, apa segala, dikiranya YouTube channel ini yang benar begitu ya. Enggak, salah juga sebetulnya ya. Jadi demikian ya, karena saya mendadak dan tidak ada persiapan dan juga sudah banyak yang berlibur ya, tidak ada yang menonton internet ya, tidak ada yang menonton sosial media. Jadi ini hanya sebagai dokumentasi saja bahwa AO telah menyampaikan pada hari ini konteks judul Midaleder. Jangan dikira orang-orang yang mereaksi video-video Midaleder, terutama dari sumber Bambang Nursena, sumber dari Rita Wahyu, itu bahwa yang mereaksi itu adalah dia malah benar. Saya jawab tidak, terbukti. Bagi orang-orang penonton awam tidak tahu bahwa si
react ini pun salah. Gitu loh. Atau satu lagi saya pernah disampaikan, sorry kalau saya lupa, ada YouTube channel lainnya lah, begitu saja lah. Kalau nggak salah siapa? Pakai nama apa? Esra Soru atau dan Verbum ya. Pasti bala, saya belum lihat mereaksi tentang Mida Leder katanya ya. Kelihatannya benar yang mereaksi itu. Padahal salah. Karena kenapa tidak menguasai juga apa itu Mida Leder. Namun yang penting kan beda begitu ya, beda dengan Bambang Nursena, beda dengan Rita Wahyu. Padahal yang ngawur adalah Elia Miron. Malah Elia Miron tidak pernah dibahas. Pertanyaannya adalah, hei semua orang, kenapa kau ucapkan Yesus lahir di Midal Eder? Itu yang mau diriek harusnya. Kenapa orang-orang tidak berangkat dari ini? Karena nggak ngerti di mana poin salahnya. Karena ini indah ngucapnya, Yesus lahir di Midal Eder. Indah dengarnya. Namun para YouTuber, para apologet, para TikTokers, kenapa nggak bahas dari ini? Karena nggak ngerti di mana salahnya. Ya, dan inilah yang dilahirkan dan 5 juta penonton mendengarkan ucapan ini yang dilakukan oleh Elia. Ya, akhirnya disitulah mulai kelirunya tentang Midal Eder. Oke, ngerti ya? Terima kasih, saya sudah disimak. Cuman berapa juta orang di sini yang nonton, 5 juta orang juga rupanya di sini ya. Baik, terima kasih. Mungkin sesi terakhir karena tidak ada tanggapan YouTube nggak laku ya. Oke, maksudnya peternakan domba-domba yang dipantau. Betul, seperti di kota Kobe. Betul, kota Kobe di Jepang. Sehingga dibangun Midal Eder. Kan Audi gas itu tentang saya ngucapin kota Kobe. Ya, terus dibilang, enggak, itu yang paling terkenal Wagyu. Gitu. Ngerti gue. Saya itu memberikan percontohan, saya sudah matang. Urusan beginian saya sudah matang lah. Begitu ya. Bukan mendadak saya cuap-cuap, mendadak saya ngerti gitu kayak mereka ini kan mendadak ngerti Midal Eder ini. Gitu, bukan. Tenang aja lah. Udah tuir. Setengah abad lebih saya sudah. Ya. Dengan teliti sehingga dibangun Midal Eder sebagai kontrol untuk domba-domba Shalomnya. Betul. QZZ siapa ini? Dia sekali nyimak langsung nangkap. QZZ hebat. Saya bisa mengerti modal tahunan semua ini. QZZ. Si Om QZZ modal hitung nonton langsung paham. Hebat. Saya modal tahunan. Ya. Aduh, lah. Capek dah. Tar dulu, ini lengket ini. Tulisannya udah saya klik ya udah. Delay. Ini jam-jam sore nih banyak yang pakai jalur nih. Apa sebaiknya dikatakan alamat Midal Eder di mana ya saudara? Enggak bisa. Tetap titik koordinat yang telah ditentukan oleh gereja yang sekarang telah diberikan bukan simbol ya, bangunan daripada yang dikenal dengan nama Nativity Church. Itu address. Ya, itu alamatnya. Alamat kelahiran Tuhan Yesus. Namun memang tidak ada data tentang Midal Eder di Bethlehem. Saya jawab ada. Begitu. Ya. Maksudnya ya itu tadi yang sudah dituliskan dengan baik oleh QZZ. Ini maksudnya Midal Eder. Jadi bila mana apa ya istilah bercanda apa domba-domba jebolan Midal Eder gitu ya. Domba-domba lulusan Midal Eder itu udah pasti kelas 1 gitu. Itu dia maksudnya artian Midal Eder. Sama seperti yang aku kasih contoh tentang Kobe. Sapi-sapi Kobe itu seluruh dunia hotel-hotel bintang 5 itu udah tahu pasti udah kualitas. Itu dia maksudnya. Bukan wagyunya, bukan. Jangan ngajarin gue deh. gue udah bangkotan urusan beginian. Begitu. Ya. Ngerti ya maksudnya? Seperti yang ditulis ini sudah bagus ini tulisannya. Ya, bahwa dengan teliti apa karena keluaran Midal Eder, bukan keluaran ternak di pekarangan rumah sendiri, bukan domba liar gitu loh. Bukan domba yang ya cuman kita punya satu di kandang di belakang rumah, bukan itu. Gitu maksudnya domba sempurna itu. Maka Yesus Kristus itu adalah tipologi perjanjian lama dalam konteks persembahan itu. Kenapa persembahan itu? Persembahan itu adalah tata cara keagamaan Yahudi untuk menggapai, untuk mencapai, untuk menggenapi dirinya sendiri atas
kesempurnaan dirinya bagi para umat Jewish itu harus melaksanakan apa? Dari awal melaksanakan sunat, melaksanakan ritual-ritual keagamaan, melaksanakan mitzvot, melaksanakan apa itu ajaran-ajaran keagamaan Jewishnya. Salah satunya apa? Imamnya mesti ada korban bakaran secara sempurna, harus dari suku ini, suku itu, dan juga ya ajaran-ajaran keagamaan Jewish. Itulah jalan keselamatan. Pertanyaannya, berhasil nggak? Nah, oleh karena itu segala-galanya itu, hukum-hukum Taurat itu, maka digenapilah di dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya. Ya, maka kutuk itu dibatalkan. Bukan Taurat atau the Ten Commandment termasuk Taurat kitab Musa itu, bukan itunya yang dihilangkan. Gitu loh. Namun panisnya, ngerti nggak? Itu yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Panisnya perjanjian lama yang mestinya kita lakukan sendiri satu persatu. Kita sendiri melakukan si A, melakukan si Quest, melakukan si ST, melakukan si Magaruda, melakukan Joseph Randy, melakukan sendiri-sendiri. Untuk mencapai jalan keselamatan. Dalam konteks apa? Dalam konteks bimbingan iman Yahudi. Itu. Maka keluarlah domba dari peternakan yang ada mitaleternya. Karena kenapa? Karena perfect. Sempurna itu. Pertanyaannya, berhasilkah dalam konteks bimbingan iman Yahudi kita menggapai dalam keselamatan? Silakan jawab sendiri. Mampukah setiap orang melakukan itu? Namun Tuhan lebih tahu dari kita. Ya, saya pakai bahasa bercanda, Tuhan tepuk jidat. Maka ada part of Tuhan. Saya pakai bahasa bercanda itu. Yaitu, maka firman-Nya aja deh dihadirkan di tengah rakyat, di tengah masyarakat, di tengah manusia, di tengah orang-orang di atas planet bumi ini. Firman saya saja deh, kata Tuhan dalam hatinya, yang gue wujudin supaya sama ini manusia pada kumpul nih. Ini manusia. Nah, diantaranya ada juga manusia yang apa? Yang logosnya Tuhan itu. Maka dia bergaul bersama-sama dengan manusia lainnya. Begitu konteksnya. Ya, lalu Yesus Kristus itulah yang namanya korban daripada yang kekal itu, yang puncak keagamaan lah begitu ya. Puncak menjalankan daripada hukum-hukum Taurat itu sendiri gitu loh. Maka itu dibilang dipanggul lah, dipikul lah di pundak Yesus Kristus itu. Maka itu kisah singkat ya penyaliban lah begitu ya, mati dan bangkit. Itu dia. Jadi dikalahkanlah kehidupan duniawi itu, ya, kehidupan yang fana itu oleh Yesus Kristus. Kapan? Selama 3 hari. Ya, tahu dihadapinya. Bahkan Yesus masuk ke perut bumi itu, ya, ke dalam dunia gelap itu. Dikalahkanlah dunia gelap itu. Dikalahkanlah kematian itu. Dalam arti kematian apa? Konteks daripada Adam. Ya toh, pada saat Adam mengenal buah baik dan buruk, maka pada saat itu pula kenal yang namanya kematian daging. Itu, tulang daging. Ya kan? Maka itulah yang dinyatakan dari tanah pulang kembali ke tanah. Ya. Roh itu tetap hidup, jangan salah ya. Sama seperti nanti besok orang di neraka, rohnya hidup di neraka. Gitu. Bukan berarti rohnya mati, lenyap, hilang, itu enggak. Roh enggak hilang, jangan lupa. Ya. Oke, baik. Sampai di situ. Jadi jangan salah juga menonton YouTube seperti yang tadi Ao dikirim. Bagaimana ini Ao? Dia nanya di sini reaksi-reaksi daripada para YouTuber. Saya lihat sedikit, saya bilang dia pun salah meriaknya. Itu yang menjadi problem di dalam dunia internet. Ya, bukan berarti dia yang penting kontra begitu dengan Bambang Nursena apa segala, malah tidak ada yang kontra dengan Elia. Coba pikir. Kalau orang mengerti seperti Ao, menonton dunia internet ini, Ao tertawa. Gak ada yang kontra untuk statement Elia. Kan lucu malahan. Gitu loh. Malah ke Bambang Nursenanya, malah ke Rita Wahyunya.
ngerti nggak penonton? Tolong ketik satu supaya saya sudahi acara ini. Lucu nggak? Orang juga nggak ngerti ini. Begitu loh. Malah tidak ada yang merespon Elianya. Siapa itu? 5 juta penonton mendengarkan ucapan Elia. Yesus lahir di Middle East. Di situ kekeliruannya. Bukan masalah paparan-paparan Middle East dari kitab Mika. Bukan. Maknanya pun pada salah juga. Tahu makna daripada Middle East. Si apa itu bilangnya? Si apologet yang meriak tentang Middle East. Salah juga meriaknya. Terbukti kok. Di mana salahnya? Kenapa mereka tidak meriak Elia? Coba saya tanya. Kenapa? Jawabannya tahu nggak apa? Karena yang meriak juga nggak ngerti di mana salahnya. Yang penting keren aja. Beda sama Bambang Nursena. Kan begitu doang. Ya. Oh, terima kasih, Quest. Quest sudah mengerti. Sudah. Ya, terima kasih. Quest sudah mewakili 5 juta penonton. Oke, baik ya. Thank you ya. Saya sangat mendadak. Baik. Dan juga saya lihat semuanya di mana-mana juga sudah sepi. Dan ST ngetik apa ini? Tunggu. Apa sebaiknya dikatakan? Oh, ini yang tadi ya? Hah? Sorry, saya nggak fokus. Apa sebaiknya dikatakan alamat Middle East di mana ya? Enggak. Tetap itu titik. Tadi saya udah jawab ya. Nativity Church. Itu yang diaminkan oleh gereja. Dan itulah yang menjadi narasi gereja di titik tersebut. Middle East yang di kitab Mika bukan konteks address, namun konteks peristiwa domba sempurna seperti yang tadi udah diketik itu sama Kwezazet bagus. Gitu. Konteksnya di situ. Maka Yesus Kristus itu sebagai domba bakaran, ya kan? Ya sebagai domba persembahan begitu kan? Tipologinya lah atau percontohannya atau ilustrasinya begitu bahwa Yesus itu adalah domba yang sempurna itu. Kan begitu maksud konteks itu. Dan juga jangan lupa berbicara di kitab Mika tidak berbicara Yesus, jangan lupa itu. Ya, itu berbicara Demasaya. Ya, itu dia. Rumit ya? Ya memang rumit, ini hitung menit. Jelas saya tidak lengkap. Modal berapa tahun kita ngobrol nantinya. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya dan demikian pembahasannya. Di sini aku terpaksa mendadak live karena untuk daripada saya jawab di WA sayang cuman berapa orang yang dengar. Ya kan, japri apa segala ngirimin apa itu link begitu, saya jawab aja di sini untuk kita diskusikan bersama-sama lah di sini. Maka jangan salah paham bila mana ada yang reak Middle East, belum tentu yang meriak itu benar. Karena kita sudah buktikan selama ini sudah kisaran di dalam kurun waktu 2 minggu membahas tentang Middle East. Namun yang meriak pun keliru. Namun puja-puji, amin, ya kan, yang penting beda akan begitu. Padahal kedua-duanya juga salah. Kedua belah pihak juga salah. Bahkan kalau saya mau pertanyakan secara serius, malah sumber salah itu malah nggak ada yang riak. Buktikan. Malah tidak ada. Karena nggak mengerti. Di titik poin mananya yang salah. Nah ini saya kasih tahu. Pada saat merangkai kalimat, Yesus lahir di Middle East. Di situ kekeliruannya. Apakah Middle East salah atau bohong atau hoax atau apa? Tidak. Benar itu ada. Apalagi ngomongin Yesus. Benar itu ada. Lahir ya sudah pasti itu fakta lahir, bukan di situ salahnya. Merangkai kalimat itu, Yesus lahir di Middle East, itu yang salahnya. Artinya kenapa? Salah pakai data, tidak mengerti mana dokumen gereja, lalu menarasikan saja, lalu diriek lagi dengan cara yang salah juga. Itu yang terjadi. Baik, terima kasih dan saya melihat sekarang sudah tanggal 25 Desember, 29 Desember. Hari Jumat dan orang bilang weekend, banyak sekali orang saya lihat berita apa semua pada arah luar kota pada berliburan akhir tahun sampai Januari. Saya tidak tahu apakah saya masih live juga atau saya sedang berupaya membuat channel baru karena ini sudah rusak channel ini ya, sudah tidak berkembang lagi oleh youtube-channel.com. Doakan YouTube channel aku supaya bisa hidup. Supaya bisa beroperasional karena sama sekali ini sebetulnya saya sudah tidak minat sebetulnya karena saya tidak bisa menyaingi para YouTuber yang memang hebat-hebat gitu ya, memang profesional untuk mengelola sosmednya ya, pada TikTok lah nanti di link ke sana,
videonya pada bagus-bagus, dia tonton enak, kameranya bagus-bagus begitu. Ya suaranya juga enak gitu, nggak ada gangguan apa. Ya saya tidak tahu lah. Terserah penonton. Kalau saya tenggelam, saya tidak aktif lagi, dalam arti tidak aktif, aktif seperti ini ya. Kalau masalah saya seperti penonton aja, begitu posisi AO ya seperti penonton aja. Kadang ngeklik punya orang, kadang nontonin orang gitu aja lah, mendingan begitu. Namun kalau saya menjadi seorang apologet youtubernya, mungkin saya ya terbukti saya gagal begitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan ini ada terakhir ketikan dari hambanya ini. Uye katanya. Ya demikian, ini memang topik yang berulang-ulang. Paman Uye. Paman Uye. Namun ini saya mau pastikan sebagai bukti dokumentasi ada di YouTube channel Analis Opinion. Terakhir saya tutup bahwa kekeliruannya bukan masalah media leader kitab Mika, bukan. Atau yang di kitab Kejadian itu, bukan. Ya. Namun menjadi keliru pada saat merangkai kalimat ini. Maka ini sampaikan kepada para YouTuber-YouTuber lainnya yang ingin meriak tentang kisah media leader supaya ngerti poin salahnya di mana. Bukan media leader yang salah. Atau pakai sindir-sindir Bambang Nursena sudah puluhan kali ke Israel kok nggak ngerti-ngerti juga. Bukan itu. Bagi orang yang meriak, orang-orang yang sudah puluhan tahun menjadi narasumber, sorry. Saya bukan mau membela orang, namun saya membela akal sehat. Lu jangan belagu deh. Semua orang, sorry, jangan sampai saya sebut satu persatu siapapun itu, termasuk Kristen apapun dan gereja apapun, suka kurang ajar. Jadilah orang yang fair, jadilah orang yang gentle, ya, jangan licik. Anda belajar dari beliau-beliau itu. Jangan so tahu deh loh. Beliau-beliau itu sudah puluhan tahun menjadi apologet of air bersama-sama dengan saya. Jangan so tahu. Suatu hari nanti saya ungkap semua siapa apologet of air. Anda nggak usah sok-sokan begitu sama beliau-beliau itu. Ya, Anda bisa ngoceh-ngoceh sebetulnya modal nontonin mereka. Ya. Gitu loh. Anda jadi orang jangan bocengli lah. Ya, itu tidak mencerminkan iman Kristen dirimu. Ya. Sok-sokan mau meriak si A, si B, senior-senior itu. Senior-senior juga senior pilihan ya, sorry ya, tidak semuanya. Karena ada juga di dunia YouTube yang senior tapi keblinger one nest. Saya ikut sama orang itu. Yang Tuhan itu 3, saya pernah cerita tuh. Tahun-tahun 92-an dia buka seminar. Semua saya ikutin itu. Kegiatan gereja yang ada di Jabodetabek terutama ya. Semua kegiatan acara-acara oper itu. Ya zaman sekarang kan istilahnya webinar ya atau zoom-zooman. Zaman sekarang kan praktis ya. Tinggal di laptop gini-gini sudah merasa ikut acara. Wah kalau dulu berat. Betul-betul kayak masuk kelas. 3 kali seminggu datang, paket 10 bulan, paket 6 bulan, paket 12 kali pertemuan yang kayak gitu-gitu dulu. Ya, jadi betul-betul dan beliau-beliau itu banyak yang menjadi narsum di dunia sosmed sekarang ada. Namun cara meriaknya bagi AO menonton Anda sebagai yang meriak, saya bisa tahu. Anda itu so tahu, saya bisa tahu. Begitu. Kenapa? Karena ya ini tadi, ini bukti sekarang. Sok-sokan meriak media leader bukan berarti benar riaknya. Salah juga. Kan itu bukti. Gitu loh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya dan selamat tahun baru. Kelihatannya memang lagi sepi karena semuanya pada berliburan ya, pada jalan keluar kota apa segala, nampak sekali terlihat dari berita-berita dan juga memang jalanan sepi kok. Begitu ya. Dan selamat tahun baru dan mudah-mudahan masuk tahun 2024 ada perbaikan di dalam dunia sosial media. Ya, supaya ini tidak terjadi lagi dan silakan meriak namun bermodalkanlah. Kalau nonton dari AO silakan tanya sama AO. Sudah banyak bukti itu. Nanya ke WA apa segala, AO dengan senang hati langsung meriak. Ini buktinya sekarang saya riak. Pertanyaan ada di Japri. Gitu loh. Pertanyaan ada di Japri, saya pikir daripada cuma satu orang yang tahu mending saya live-kan. AO tidak pernah marah, AO tidak pernah tersinggung kalau berbicara pengajaran agama Kristen. AO marah kalau AO difitnah, itu. Jangan salah ya. Gitu. AO tidak pernah merasa bersaing dengan seorang teolog manapun, bukan. Saya bukan anak kemarin. Ya. Oke, baik. Dan persiapkanlah dirimu dan rasakan Roh Kudus merasuk dirimu dan Yesus menjadi pawang jiwamu. 3, 2, 1 saya cut dulu.